Halo kawan dan kerabat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Lina Puspitaningsih menjumpai Anda lagi dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Pada hari Minggu yang pertama, di bulan Agustus 2023 ini, sebagai bahan pembelajaran dan perenungan kita, akan saya bacakan sebuah ayat yang saya ambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34 yang berbunyi, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Jangan khawatir hari esok. Itulah tema yang akan kita renungkan pada edisi hari ini. Nah, untuk memahaminya lebih jelas dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan ini, kita undang Bapak Pendeta Freddy Makitan untuk menguraikannya. Oke kawan, selamat menikmati. Kawan dan kerabat, imbauan atau perintah Yesus yakni jangan kamu khawatir tentang hari esok, saya yakin akan senantiasa relevan pada segala zaman, pada segala waktu dalam seluruh kehidupan manusia. Selalu relevan karena memang ini adalah firman dari Tuhan Yesus sendiri. Karena Yesuslah yang paling mengerti kehidupan dunia, sekaligus kehidupan pribadi setiap insan. Juga karena kekhawatiran adalah pikiran atau perasaan manusiawi yang memang selalu ada dalam diri siapa saja. Ini sebagai respons terhadap kehidupan yang selalu berubah dan bergejolak. Kawan, seruan Yesus ini bukanlah sekadar imbauan atau saran, melainkan sebuah perintah. Karena sebenarnya cukup tegas, meskipun disampaikan dengan lembut oleh Tuhan Yesus. Dan kita sepatutnya mengharuskan diri untuk melakukan perintah ini, karena kita ingin memelihara hidup kita, apalagi kita tentunya sangat menyayangi dan menghargai hidup kita, pemberian Tuhan ini. Konteks dari topik kekhawatiran dalam khotbah Yesus yang tertulis dalam Matius 6 ayat 25-34 adalah kekhawatiran yang berhubungan dengan kehidupan fisik, berhubungan dengan apa yang akan dimakan dan apa yang akan dipakai. Jadi berhubungan dengan kelanjutan hidup kita secara fisik, menyangkut seluruh kebutuhan tubuh kita yang masih bernyawa ini. Jadi dalam situasi apapun yang kita hadapi di hari-hari depan kita, dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, yang bisa kita prediksi ataupun tidak, pesan inti dari Tuhan Yesus adalah agar kita sama sekali tidak perlu cemas dan takut. Kita tidak boleh khawatir akan segala kebutuhan kita di hari-hari depan kita. Untuk kebutuhan yang paling mendasar sekalipun, menyangkut tubuh atau kehidupan fisik ini, tentang apa yang akan kita makan, yang akan kita minum, yang akan kita pakai, atau tentang kebutuhan-kebutuhan utama lainnya, kita tidak boleh khawatir, tidak boleh cemas atau takut. Sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan rindu agar kita menaati perintahnya ini. Karena Tuhan tahu bahwa kekhawatiran adalah persoalan kita yang terbesar. Meskipun kita masih dapat dengan sukacita menyanyikan lagu-lagu iman, lagu-lagu harapan,
lagu-lagu kasih, lagu-lagu sukacita untuk menghibur dan menguatkan hati kita. Ya, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk percaya sepenuhnya kepada Allah Sang Bapa. Apa arti di belakang perintah Yesus kepada kita untuk tidak khawatir akan kehidupan ini? Inilah, tetap percaya, tetap beriman kepada Allah pencipta dan pemelihara kehidupan ini. Tetaplah percaya kepada Yesus Kristus Sang Mesias, yang kepadanya Allah Bapa telah memberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi, menjadi jelas bagi kita bahwa totalitas iman adalah satu-satunya alat yang bisa mengusir kecemasan pada diri kita, sekaligus meringankan tangan Tuhan untuk bertindak menolong kita dalam hidup ini, dalam situasi apapun, dalam kesulitan yang bagaimanapun. Lalu, apa alasan kita memandang Allah sebagai Bapa yang penuh kasih dan peduli? Namun, kedua tangan kita begitu kuat menggenggam erat segala kekhawatiran akan hidup kita? Kepala kita yang kita anggap syarat pengetahuan, pikiran kita yang kita yakin cukup cerdas, matang dan bijak dalam hal mempertimbangkan segala sesuatu, kadang justru mengecilkan iman kita kepada Tuhan. Sayang sekali kalau itulah yang sungguh terjadi dalam diri kita. Kawan, saya pikir pada akhirnya kita harus meyakini satu hal ini. Iman itu sederhana saja. Milikilah dan nikmatilah kerajaan Allah, yaitu kerajaan kebenaran yang sudah ada di bumi ini dalam diri Yesus Kristus. Lalu percayalah kepada Tuhan demi kelangsungan kehidupan kita secara fisik di dunia ini pada segala waktu. Memang kita yang manusiawi ini seringkali rumit, karena kita lebih menyukai kepuasan dalam kecerdasan menganalisis kehidupan kita. Bahkan kita suka menganalisis Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan kita, lalu membuat kesimpulan yang salah. Padahal kita seharusnya menikmati kepuasan dalam kesederhanaan iman yang sebenarnya cuma menuntut satu hal, yaitu percaya saja kepada Tuhan. Tak ada gunanya kita cemas akan hari-hari di depan kita, karena kecemasan akan menumpukkan segala masalah kita dalam suatu wadah yang rapuh, lalu membiarkan kita berjalan sendiri terseok-seok, memikul segala beban hidup kita. Oh, tidak perlu memikul sendiri semua beban hidup kita dalam keadaan apapun. Ingatlah apa yang dikatakan Yesus. Pandanglah burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun Raja Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Baiklah kawan, itulah tadi sebuah renungan yang menguatkan, yang saya yakin sangat aplikatif dengan kehidupan real kita sehari-hari sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, sudah waktunya kita berpisah. Tetapi sebuah lagu rohani yang berjudul Bersandar Padanya disampaikan oleh Talita Dudoh akan melengkapi renungan kita.
dan mengantarkan kita ke dalam aktivitas kita masing-masing di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan saya Lina Puspitaningsih, pamit dulu. Sampai berjumpa lagi di ruang yang sama, kata dan nada. Have a nice day and blessings. Manusia tak berkuasa menentukan jalan hidupnya. Benar Tuhan, manusia tak berkuasa menetapkan langkahnya. Semua sama, semua sia-sia jika kau tak bersandar padanya, menunggu tangannya, menuntun jalan hidupmu. Serahkan hidupmu kepada Yesus. Serahkan semua kepada Yesus, penolong setia. Dia akan menuntun hidupmu sesuai rencananya. Manusia tak berkuasa menentukan jalan hidupnya. Benar Tuhan, manusia tak berkuasa menetapkan langkahnya. Semua sama, semua sia-sia jika kau tak bersandar padanya, menunggu tangannya, menuntun jalan hidup. Serahkan semua, serahkan hidupmu kepada Yesus. Serahkan semua kepada Yesus, penolong setia. Dia akan menuntun hidupmu sesuai rencananya. Serahkan semua, serahkan hidupmu kepada Yesus. Serahkan semua kepada Yesus, penolong setia. Dia akan menuntun hidupmu sesuai
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.